Tahu nggak bahwa tahun 2024 akan membawa perubahan yang besar terkait dengan pajak otomatis. Rekening bank kita bisa diakses oleh petugas pajak dan ini bisa menjadi kabar yang bikin deg-degan. Tapi jangan khawatir, kita akan bahas seluruh hal yang perlu kamu tahu dalam video kali ini. Jadi pastikan stay tune terus sampai dengan akhir video karena kita akan membahas tentang rincian alasan dibalik kebijakan ini, dampaknya pada keuangan kita, serta apa yang bisa kita lakukan untuk kedepannya. Halo Sobat Consulting, jumpa lagi dengan saya Rio Kristiantoro. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang perubahan pajak otomatis yang akan berlaku pada tahun 2024 ya. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, jangan lupa untuk like dan juga subscribe channel ini agar kamu bisa dapat update-update informasi dan juga edukasi seputar bisnis dan keuangan. Nah, buat kalian yang mungkin baru mendengar tentang perpajakan di tahun 2024 yang katanya akan serba otomatis ya. Jadi itu memang benar adanya. Jadi dari perpajakan nanti akan memberikan sebuah core system ya. Itu nanti yang mewajibkan kita untuk melakukan segala sesuatu kewajiban perpajakan kita di dalam satu website ya. Dan kedepannya akan banyak juga terkait dengan kebijakan terkait dengan perpajakan dan juga rekening-rekening koran kita atau rekening bank ataupun rekening tabungan. Bahkan nilai investasi pun kita juga bisa dideteksi oleh perpajakan. Jadi buat kalian yang mungkin masih awam dengan perpajakan gitu ya, itu mungkin bisa mulai untuk start belajar gitu ya. Karena di 2024 nanti isu yang beredar akan ada perubahan yang cukup signifikan terkait dengan sistem perpajakan di Indonesia gitu ya. Nah, pada tahun 2024 sendiri perubahan signifikan ini ya terjadi di bidang perpajakan di mana diterapkannya sistem pajak secara otomatis gitu ya. Nah, ini berarti pemerintah ataupun petugas pajak gitu ya memiliki akses langsung untuk melihat gitu ya apa saja investasi ataupun tabungan yang selama ini ataupun yang para wajib pajak miliki gitu ya. Terkait dengan perubahan ini pun gitu ya, ini cukup kontra gitu ya apabila kita melihat ketentuan-ketentuan yang lain, misalnya ketentuan undang-undang di mungkin perbankan gitu ya tentang kebijakan privasi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, itu juga menjadi satu di masyarakat ini menjadi sebuah pertanyaan yang besar, kok bagaimana bisa perpajakan bisa dapat akses langsung, bagaimana dengan data privasi dan lain sebagainya gitu ya. Alasan dibalik pajak otomatis gitu ya. Jadi pemerintah ini menerapkan pajak yang serba otomatis di mana era digital kedepannya pasti akan terus berkembang sehingga memudahkan sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan juga di perpajakannya atau tim ataupun DJP gitu ya, itu juga mempermudah dalam proses validasinya gitu ya. Nah, alasan yang pertama adalah masalah kecepatan. Tentunya masalah kecepatan apabila kita kombinasikan dengan internet gitu ya di masa yang akan datang itu akan sangat powerful sekali ya. Jadi bisa diakses kapan saja, bahkan mungkin hari libur pun tetap bisa melaksanakan kewajiban perpajakan gitu. Kalau mungkin yang lama ketika hari libur di mana batas waktu itu dilaporkan maka diberi kelonggaran 1 hari setelah hari kerja gitu ya. Nah, apabila kedepannya sudah full dengan internet gitu ya, jadi sudah tidak ada lagi kemungkinan ya Bapak Ibu ya, tidak ada lagi pemunduran itu ya teman-teman ya. Nah, itu pun masih sebatas pemikiran saya secara pribadi gitu ya. Ketika internet itu sudah berjalan bagus untuk kedepannya dan kewajiban perpajakan tidak mengalami kendala gitu ya. Nah, alasan selanjutnya adalah akurasi yang tidak bisa ditawar. Nah, kalau kita sudah ngomongin masalah sistem ya, apalagi core text ini nanti arahnya lebih ke web based ya, lebih ke satu link nanti yang
kita diberikan akses di sana dan kita input di sana. Jadi kita input berdasarkan link tersebut, sehingga untuk masalah kevalidasian ataupun tingkat akurasi yang kita input di situ, nah itu menjadi satu hal yang pattern. Nah, dengan keakuratan yang cukup bagus tadi ya, yang bisa dikatakan sudah mutakhir gitu ya, sehingga harapannya dari perpajakan adalah bisa meningkatkan kepercayaan publik ataupun tingkat yang dihasilkan gitu ya menjadi lebih bagus. Nah, kemudian yang selanjutnya, alasan dibalik itu semua juga masalah pencegahan kecurangan pajak ya Bapak Ibu ya. Jadi perlu kita ketahui juga tingkat, bisa dikatakan tingkat kesadaran pajak di negara kita ini dibilang tinggi banget juga enggak, dibilang rendah banget juga enggak gitu ya. Nah, sehingga potensi-potensi untuk kecurangan-kecurangan terjadi itu juga masih ada. Dibuktikan bahwa selama ini masih ada gitu ya wajib pajak yang berkasus gitu ya. Mulai dari PPN lah, mulai dari PPH lah gitu. Jadi untuk mengurangi kecurangan-kecurangan tersebut gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang cara petugas pajak ya bisa mengakses rekening bank kita gitu ya. Jadi secara peraturan pun sebenarnya secara PMK itu sudah dikeluarkan melalui PMK nomor 70 ya, PMK 03 tahun 2017 teman-teman. Jadi sebenarnya sudah lama wewenang itu sudah didapatkan oleh petugas pajak gitu ya. Mereka bisa mengakses rekening kita mungkin dalam hal tertentu gitu ya untuk kepentingan pajak. Nah, mengenai pelaporan otomatis ini ya, tentunya lembaga-lembaga perbankan, asuransi dan lain sebagainya itu sudah disiapkan skema secara khusus ya, ataupun mereka itu harus ya menginput ataupun melaporkan data-data nasabahnya ke mungkin Bank BI ataupun sebagai pusat ya, dan nanti akan ditransfer ke bagian perpajakan gitu ya, sehingga bagian perpajakan tahu nih rekening kita memiliki saldo berapa saja gitu ya. Nah, kemudian akses DJP terhadap informasi nasabah ini juga diatur secara ketat gitu ya ketentuan-ketentuannya. Yang pertama adalah DJP hanya dapat mengakses informasi keuangan nasabah untuk kepentingan perpajakan ya, hanya untuk kepentingan perpajakan dan tidak untuk tujuan lain gitu ya. Kemudian yang kedua adalah DJP harus merahasiakan informasi keuangan nasabah yang diperolehnya, dan itu sudah diatur di peraturan-peraturan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu nasabah berhak memperoleh informasi mengenai akses DJP terhadap informasi keuangan. Jadi terkait dengan nasabah menginginkan informasi ya ke DJP atau ke bagian pajak itu diperbolehkan ya terhadap informasinya ini dari mana sumbernya. Bapak ngambilnya tanggal berapa, misalnya terdeteksi nih punya uang 1 miliar padahal uangnya itu nggak ada, ataupun uangnya itu pinjaman ataupun titipan. Oh, itu hanya titipan, Bapak mintanya dari mana dan tanggal berapa, itu berhak gitu ya. Jadi kita bisa memberikan klarifikasi gitu ya. Nah, selain dari PMK tadi ya berkaitan dengan hak akses, PMK nomor 70 tahun 2017 itu ternyata diupdate juga ya teman-teman, itu di PMK nomor 19 ya tahun 2018 gitu ya. Tentunya bekerja sama dengan instansi OJK ya, Otoritas Jasa Keuangan gitu. Kemudian selanjutnya saya akan membahas tentang pengaruh ya, pengaruh pajak otomatis ini pada wajib pajak gitu ya. Kalau kita ngomongin pengaruh, tentunya ada sisi positif dan juga sisi negatifnya ya teman-teman ya. Nah, sisi positifnya adalah yang pertama adalah meningkatkan kepatuhan perpajakan ya bagi teman-teman yang mungkin masih bolong-bolong gitu ya kewajiban perpajakannya. Jadi melalui core system ini bisa dipermudah fasilitasnya untuk melaporkan kewajibannya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengurangi beban wajib pajak ya dalam hal mengisi laporan keuangan atau mungkin mengisi laporan SPT gitu ya teman-teman, sehingga kita tidak terlalu banyak form-form yang kita isi gitu ya di situ. Kemudian yang selanjutnya yaitu meningkatkan sisi untuk peningkatan penerimaan pajak ya. Tentunya negara yang maju, negara yang yang ingin negaranya itu lebih naik kelas, tentunya pendapatan perpajakannya pun juga harus bisa dinaikkan, karena sumber keuangan ataupun sumber penghasilan negara ya dari pajak itu sendiri gitu ya teman-teman. Jadi
Kalau teman-teman bisa ataupun taat gitu ya membayar pajak, percayalah bahwa negara dan bangsa ini akan maju. Oke, selanjutnya saya juga akan membahas tentang sisi negatifnya. Sisi negatifnya yang pertama, kekhawatiran masalah privasi ya. Tentunya kalau kita punya rekening dan lain sebagainya, privasi itu bisa menjadi hal yang membuat kita tenang karena data kita terlindungi gitu ya. Nah, ketika ada peraturan ini dan dapat diakses oleh pihak lain, dalam hal ini adalah perpajakan, nah itu juga menjadi satu concern juga akhirnya ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, potensi penyalahgunaan data ini juga cukup besar, apalagi kalau kita sudah ngomongin oknum-oknum ya, itu juga cukup menjadi perhatian kita juga. Kemudian yang selanjutnya yaitu beban bagi lembaga keuangan karena mungkin menghadapi beban tambahan dalam penyiapannya ya, dan menyampaikan laporan keuangan otomatis pada DJP. Nah, itu tadi ya teman-teman, berkaitan dengan hal-hal apa saja yang mungkin terjadi ke depannya ketika core system tax ini nih terjadi di tahun 2024. Tapi teman-teman jangan khawatir. Saya akan memberikan beberapa tips persiapan yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman dalam melakukan kewajiban perpajakan gitu ya. Yang pertama, pastilah tentang laporan keuangan ya, karena itu sangat krusial karena sebagai dasar perpajakan juga untuk menghitung pajak berapa sih yang harus kita bayar gitu ya. Kemudian lakukan reviewnya juga ya, yang kita laporkan ini sudah sesuai atau belum, catatannya sudah lengkap atau belum gitu ya. Kalau misalnya Anda pribadi gitu ya, bukan badan gitu ya, biasanya kan melakukan pencatatan gitu ya. Review pencatatan Anda sudah benar atau belum, semua yang penghasilan yang terdapat di rekening koran semuanya sudah dilaporkan dengan benar. Kemudian review catatan-catatan penghasilan lain juga sebaiknya dilaporkan. Kemudian review atas aset yang dimiliki itu juga yang dilaporkan sudah sesuai atau belum. Kemudian selanjutnya, pahami sistem pajak elektronik ini ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum paham, bisa dipelajari ya, di e-course kita juga ada untuk mempelajari bagaimana cara pelaporannya, sistem-sistemnya itu seperti apa gitu ya. Jadi supaya tahu apa yang harus dilaporkan, pakai menu yang mana, kemudian pembayarannya bagaimana dan lain sebagainya gitu ya. Jadi teman-teman harus bisa menguasai tentang sistem perpajakan itu sendiri. Kemudian selanjutnya, meningkatkan literasi pajak. Jadi ikut-ikut biasanya perpajakan itu sering mengundang WP-nya atau wajib pajaknya itu untuk penyuluhan ataupun sosialisasi ya. Jadi buat teman-teman itu ikut, biasanya itu free, gratis ya. Itu gratis yang diajarkan oleh kantor pajak dari tempat teman-teman terdaftar gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu mempertimbangkan ataupun konsultasi ya dengan konsultan pajak tentunya, supaya perpajakan teman-teman itu juga lebih rapi ya, lebih aman, sehingga pelaporannya itu tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Oke, kemudian siasat yang terakhir nih dari saya ya, bagi teman-teman yang kebingungan tentang laporan keuangan. Karena laporan keuangan ini, kalau teman-teman itu memiliki laporan keuangan ya, atau melakukan kegiatan usaha, jadi tidak melulu harus badan usaha ya, baik CV ataupun PT, pribadi pun boleh melakukan pembukuan ya, membuat laporan keuangan. Nah, enaknya kalau laporan keuangan itu profitnya itu lebih real ya, karena kalau kalau pencatatan itu kita dihitung menggunakan norma. Kalau Anda sebagai wajib pajak pribadi ya, kalau badan sudah wajib harus pembukuan, nggak boleh enggak gitu ya. Jadi harus melakukan penyusunan laporan keuangan gitu ya. Nah, laporan keuangan ini menjadi satu titik yang krusial ketika kita menghitung berapa sih pajak yang harus kita bayar gitu ya. Nah, saya berikan beberapa tips gitu ya dalam menyusun laporan keuangan gitu ya. Yang pertama adalah pastikan data keuangan bisnis Anda akurat ya, sesuai dengan bisnis proses dan lengkap. Karena apa? Karena data-data keuangan yang akurat dan juga data yang lengkap ya, itu nanti bisa menjadi bekal ketika suatu hari nanti dalam perpajakan itu ternyata ada ditemukan potensi PPh yang belum terbayarkan ya. Kalau data keuangan kita lengkap dan kita bisa memberikan alasan dan ini kita yakini tidak ada kewajiban PPh atau PPN-nya, itu bisa kita berikan klarifikasi gitu ya ke petugas pajaknya, sehingga potensi pajaknya nanti bisa menjadi lebih kecil gitu ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang pelajari untuk ketentuan pajak otomatisnya ya, sebelum diterapkan. Jadi pelajari dulu bagaimana sistemnya itu nantinya akan dijalankan
gitu ya. Nah, yang selanjutnya yaitu gunakan sistem ya yang terintegrasi dengan pajak otomatis nantinya, sehingga untuk proses hitung menghitung itu nanti bisa lebih akurat karena ketentuan-ketentuan dan juga ada batasan-batasan tertentu itu yang tarif pajaknya itu bisa jadi dia sedikit berbeda gitu ya, karena dasar perhitungan pajaknya sudah diatur dengan ketentuan khusus. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan sampai ketemu dalam video selanjutnya.